Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fenega Maulidia dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya sekolah dalam menanamkan karakter jujur kepada siswa di SMA Darut Tauhid Boarding School Putra. Latar belakang masalahnya adalah salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah merosotnya kejujuran pada rakyatnya. Dilansir dari situs resmi KPK, pada tahun 2019 setidaknya terdapat 260 tindak pidana korupsi berdasarkan profesi atau jabatan, di antaranya adalah anggota DPR dan DPRD, kepala lembaga, kementerian, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 2019 sekitar ada 127 kasus serupa. Ironisnya, kasus-kasus penyimpangan kejujuran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan, yang bahkan menempuh pendidikan tertinggi. Hal tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Namun pada kenyataannya, perilaku ketidakjujuran dapat kita jumpai pada diri peserta didik itu sendiri. Misalnya, peserta didik kerap kali melakukan tindakan mencontek. Mencontek jelas bukan merupakan tindakan kejujuran. Saat ini, mencontek bukan lagi hal yang tabu untuk dibahas, melainkan hal yang lumrah. Kemudian selain mencontek, siswa juga tidak jarang ditemukan berbohong kepada orang tua dengan meminta uang untuk membeli buku atau keperluan sekolah lainnya, yang padahal uang tersebut dipakai untuk membolos dan bermain PlayStation di warung internet. SMA Darut Tauhid Boarding School Putra sebagai lembaga yang berbasis keislaman hadir menjawab permasalahan tersebut, yakni dengan program unggulannya yang bernama Menjaga Lisan dari Perkataan Dusta, Zolim, Kasar, Kotor, dan Sia-sia, atau singkatnya program ini bisa disebut dengan program Duzul Kakosi. Program Duzul Kakosi bertujuan untuk meminimalisir perkataan siswa dari perkataan dusta, terutama tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui perencanaan kejujuran melalui program Duzul Kakosi tersebut, kemudian pelaksanaannya bagaimana, hasil programnya, faktor yang mendukung, serta faktor yang menghambat dari program tersebut. Landasan teori. Jujur berasal dari kata dalam bahasa Arab, yakni asyidku atau syidik, yang artinya nyata atau benar. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur ke dalam 5, yakni jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, jujur dalam kemauan, jujur dalam menepati janji, dan jujur dalam perbuatan. Kemudian program unggulan adalah sebuah program yang ada di satu sekolah dan dijadikan sebuah keunggulan dari sekolah tersebut sebagai ciri khas yang nantinya akan menjadi pembeda antara sekolah tersebut dengan sekolah lainnya. Metode penelitiannya. Pendekatan dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, kemudian teknik pengumpulan datanya adalah melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Dengan instrumennya adalah saya sendiri sebagai peneliti. Teknik analisis datanya melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Temuan dan pembahasan. Pada program Duzul Kakosi ini terbagi menjadi beberapa tahapan. Ini yang pertama tahap perencanaan, yaitu melalui tahap identifikasi. Tahap identifikasi ini di mana para guru dan staf lainnya akan mengidentifikasi siswa. Apakah masih banyak ditemukan siswa yang berdusta, berkata kotor, kasar, dan sia-sia. Kemudian pada tahap selanjutnya adalah tahap sosialisasi, di mana para guru akan menginformasikan kepada siswa. Akan dilakukan program ini selama beberapa bulan ke depan. Kemudian masuk kepada tahap pelaksanaan, yakni tahap implementasi. Tahap ini di mana proses pemberian materi berlangsung. Selanjutnya ada tahap mentoring. Pada tahap mentoring ini dilakukan holakoh dan cek harian. Cek harian ini adalah penilaian berupa tabel yang isinya itu penilaian diri dan penilaian antar teman. Kemudian tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini adalah melalui tes lisan dan tes tulis. Tahap terakhir masuk kepada reward and punishment. Hasil program. Hasil dari pelaksanaan program ini sudah menunjukkan hasil yang memuaskan sesuai dengan tujuannya, yakni untuk meminimalisir perkataan Duzul Kakosi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan grafik penilaian diri dan penilaian antar teman yang biasa disebut PDPAT. Terus mengalami penurunan, maknanya perkataan siswa sudah hampir baik dan benar, tidak menunjukkan adanya perkataan Duzul Kakosi.
Selain itu, peneliti melakukan wawancara kepada salah seorang tua siswa. Orang tua tersebut merasa senang dan bangga karena dengan anaknya bersekolah di SMA Darut Tauhid Boarding School Putra ini memiliki kemajuan yang baik. Salah satunya contohnya adalah ketika ibu tersebut bertanya kepada anaknya, "Nah, apakah sudah sholat?" Anak tersebut berkata sudah, padahal ibunya sendiri tahu bahwa dia belum sholat, bahwa anak itu belum sholat. Tapi setelah masuk Darut Tauhid ini, anak tersebut tanpa berbohong dan tanpa disuruh, anak tersebut sudah dengan sendirinya melakukan sholat. Yang selanjutnya ada faktor pendukung berjalannya program ini. Faktor pendukung berjalannya program adalah ketersediaan waktu yang sangat cukup bagi pelaksanaannya, sumber daya manusia yang mencukupi, dana yang cukup, fasilitas yang memadai, serta dukungan dari pemimpin atau pembina yayasan dan pelaksanaan yang komprehensif. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program Nuzul Qakosi adalah lingkungan yang sebelumnya yang telah membentuk karakter siswa sehingga tidak mudah untuk merubah karakter yang sudah tertanam pada siswa tersebut. Kemudian terkadang masih ditemukan guru yang kurang konsisten atau tidak tepat waktu dalam menyerahkan rekapan penilaian diri dan penilaian antar teman. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.